Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para tokoh, wa ala muqaddimatihim, yang kami hormati, yang kami muliakan, hadir di tengah-tengah kita Rais Syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon Al-Mukarram Kiai Haji Wawan Aruni Amin, yang tadi disebutkan oleh Ibu Kapolresta, beliau juga sebagai Ketua FKUB Kabupaten Cirebon, yang di dalamnya salah satu anggotanya adalah saya. Jadi bolak-balik nggak karuan. Yang kami hormati, kami banggakan pada sore hari ini, marhaban ahlan wa sahlan bihuduri kunna atau bihuduriki, pada beliau yang kami hormati Ibu Kombes Pol Sumarni SIK SHMH, yang pada sore hari ini beliau merupakan Kapolresta Kabupaten Cirebon, sekaligus kunjungan yang pertama yang baru sekitar 2 minggu beliau berada di sini, kunjungan ke kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dan syukur alhamdulillah yang dikunjungi pertama kali adalah para peserta PDPKPLU angkatan yang ketiga ini. Yang kami hormati, kami banggakan jajaran pengurus Syuriah dan Tanfidiyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, yang insya Allah dari komposisi peserta ini mayoritas juga adalah pengurus harian Syuriah Tanfidiyah, Akhwan dan lembaga-lembaga. Terima kasih atas kehadiran para kiai dan tokoh semuanya dan ikut dalam kegiatan PDPKPLU ini. Yang kami banggakan, kami muliakan segenap instruktur pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama, baik dari pengurus besar Nahdlatul Ulama maupun dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, serta para calon instruktur pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Dan yang terakhir yang kami banggakan adalah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang dalam hal ini diketuai oleh Bapak Rosidin. Terima kasih. Lakbesdam ini adalah lembaga yang concern melaksanakan agenda kaderisasi dari jenjang PDPKPLU, dan nanti salah satu kewajiban lagi yang harus dilaksanakan pada periode sekarang ini, yaitu pada tahun 2024 adalah madrasah pendidikan menengah kader Nahdlatul Ulama tingkat cabang. Para hadirin semuanya, tadi juga Bu Kapolres menyebutkan ada Pak Kasat Intel. Terima kasih kehadirannya Pak Joni dan Ibu Muslimat, satu-satunya ibu, yang lainnya mungkin Mbak. Oh, ada ibu juga ya ternyata. Ya, Ibu Muslimat, Ibu Nyai Haja Ipah Uripah yang juga hadir di kegiatan pembukaan ini. Terima kasih. Para kiai semuanya yang saya hormati, pertama tentu kami atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kiai yang menjadi peserta PDPKPLU angkatan ketiga ini. Saya yakin Bu Kapolres, ini pesertanya ini luar biasa ini. Kalau mau dilihat satu persatu, contoh sederhana saja. Salah satu peserta kita adalah pimpinan Pondok Pesantren Buntet. Ada salah satu peserta Kiai Lutfi NZ. Beliau sibuk mengurusi yayasannya, mengurusi pendidikan pesantren. Kemudian ada tokoh pengusaha Bapak Haji Yudi. Ini juga salah satu pengurus Akhwan yang beliau memiliki showroom mobil terbesar di Sumber. Pak Haji Yudi ini
Kalau dihitung-hitung satu hari, kalau PDP KPNU 2 hari saja, satu malam, itu berapa omset yang hilang dari keuntungannya ini. Tapi alhamdulillah, semangat beliau ingin dikader melalui Nahdlatul Ulama, beliau siap meninggalkan semua aktivitasnya. Ini yang patut kami syukuri dan kami ucapkan terima kasih. Karena apa? Karena memang pendidikan kader Nahdlatul Ulama ini memiliki aturan yang sangat ketat sekali. Satu kali saja tidak bisa mengikuti, dengan sendirinya akan gugur. Sementara di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dikuatkan oleh peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa syarat menjadi pengurus, baik pengurus lembaga, pengurus harian Tanfidiyah, dan pengurus majelis wakil cabang, dan nanti ke depan adalah pengurus ranting, itu harus sudah bersertifikat PDPKPNU minimal, dan nanti akan kita upgrade sesuai dengan peraturan organisasi. Syarat menjadi pengurus di tingkat cabang yaitu harus sudah bersertifikat PMKNU. Ini yang perlu para kiai ketahui. Yang kedua, kami memang sangat berharap dari para kiai semuanya bahwa pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon insya Allah dalam waktu dekat akan melaksanakan musyawarah kerja cabang, di mana musyawarah kerja cabang ini akan melibatkan para tokoh dan kiai yang berasal dari majelis wakil cabang di tingkat kecamatan-kecamatan. Salah satu agenda yang insya Allah sudah dirancang oleh kepanitiaan bahwa pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon ingin concern di dalam upaya memaksimalkan partisipasi warga Nahdlatul Ulama untuk kepentingan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah kita semuanya memiliki komitmen untuk menggerakkan koin NU, bagaimana agar Cirebon ini betul-betul NU-nya berdaya, bagaimana agar Cirebon ini yang konon dalam banyak kesempatan Rois Suriah menyampaikan seluruh warganya adalah NU kecuali yang bukan, itu betul-betul bisa kita tunjukkan bahwa memang NU Kabupaten Cirebon ini betul-betul besar. Salah satu indikator yang akan kita capai adalah kita ingin pada tahun 2024 nanti kita akan menggerakkan koin NU di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Maka harapan kami, para peserta PDP KPNU kali ini bisa memberikan motivasi dan spirit kepada para pengurus khususnya di tingkat majelis wakil cabang, bagaimana agar program-program di tingkat cabang ini betul-betul bisa sampai ke tingkat ranting dan bahkan sama-sama kita gerakan sampai ke tingkat anak ranting. Kalau misalnya NU dengan struktur yang hari ini mencapai jumlah sampai ke tingkat anak ranting dan semua bergerak, maka saya pastikan tidak ada yang tidak mungkin cita-cita NU ini bisa terwujud. Kalau NU ini besar, NU ini bergerak semuanya sampai ke tingkat anak ranting, Bu Kapolresnya mungkin akan tidur saja, sudah selesai sampai ke tingkat anak ranting. Karena kita yakin Nahdlatul Ulama ini memiliki visi yang sejalan dengan pendiri-pendiri bangsa ini, memiliki visi yang sama dan sejalan dengan para ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama ini. Salah satunya adalah merawat negara kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan Pancasila adalah ideologi final bagi bangsa Indonesia ini. Maka kalau misalnya dari 120 orang ini, para kiai, para tokoh kemudian mendorong dan menggerakkan struktur pengurus minimal di levelnya, di bawah levelnya, atau sampai ke tingkat anak ranting, terus melakukan dakwah kepentingan Nahdlatul Ulama, maka saya pastikan Cirebon ini akan senantiasa aman, Cirebon ini akan senantiasa damai, Cirebon ini akan senantiasa bermartabat, dan yang terpenting Cirebon ini masyarakatnya bahagia. Ini yang kita harapkan semuanya dari perjuangan para ulama-ulama. Oleh karena itu, kami berharap para peserta di sini, sekalipun dengan berbagai kesibukannya, mohon dengan sangat kira-kira tidak bergeser sedikit pun kakinya dari kantor pengurus cabang. Kalau perlu handphonenya dimatikan, kalau masih mengganggu saja buang saja ke air, kalau masih pusing kasihkan saja ke saya atau kasihkan ke pengurus yang tidak ikut PDP KPNU. Insya Allah yang mengganggu hari ini adalah alat komunikasi kita ini, teknologi kita ini.
Kalau teknologinya kita buang, kita lupakan, sudah yang di rumah kita lupakan. Anak-anak kita, istri kita lupakan sebentar saja, hanya sekitar 2 hari 1 malam. Kepentingannya apa? Kepentingannya kita ingin agar para kiai, para tokoh yang hadir di sini betul-betul ikut PDPKNU sehingga secara formal bisa memiliki sertifikat kelak. Berharap dengan semakin banyak kader-kader baik dari pesantren yang bersertifikat PDPKPNU dan akan terus ditingkat menjadi PMKNU, kelak para calon pimpinan NU di Kabupaten Cirebon ini akan banyak dan stoknya pasti akan melimpah. Warga dan kiai tidak kesulitan untuk memilih siapa generasi penerusnya setelah saya dan Kiai Wawan, karena semuanya sudah mengikuti proses kaderisasi. Jangan sampai karena tidak ikut kaderisasi, terutama kiai-kiai potensial, baik kiai dari Babakan, kiai dari Kempek, kiai dari Buntet, atau tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya, abai terhadap kegiatan kaderisasi ini, malah justru kelak pada saat momentum konferensi cabang Nahdlatul Ulama, kemudian salah satu prasyaratnya sebagai seorang calon harus memiliki sertifikat PMKNU, tapi faktanya hanya 1-2 orang saja, maka kami sayang calon-calon itu menjadi tidak banyak pilihannya. Ke depan kiai-kiai di sini minimal lanjut ikut PMKNU, dan setelah itu jika ada kontestasi calon ketua cabang, silahkan para kiai-kiai yang potensial ini ikut bersama-sama mensukseskan Nahdlatul Ulama pada generasi berikutnya. Ini yang bisa kami sampaikan, baik sesuai dengan permohonan dari pembawa acara, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pendidikan dasar kader penggerak Nahdlatul Ulama PDPKPNU angkatan ketiga ini kami nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Alhamdulillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.